Halo, selamat bergabung lagi di channel Aerologi Project. Dan video tadi adalah video hasil tes pengereman setelah kita menggantikan seal kit dari master rem atas atau center master rem untuk Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Nah, sebelumnya mobil ini mengalami rem ngempos hingga seperti ini ya. Jadi untuk remnya itu sama seperti kopling itunya, apa namanya itu, nah iya kan, sangat dalam sekali kan, hampir menyamai kopling tapi masih pakem. Jadi kemungkinan besar ini adalah seal kit dari master remnya yang sudah aus. Oke, langsung aja kita eksekusi aja tanpa harus nunggu lama. Nah, ini kita lihat ya, untuk visualnya ini nggak ada tanda-tanda kerusakan ya, jadi tidak ada kebocoran. Dan untuk olinya ini dari luar ya, dari luar ini minyak remnya atau oli remnya ini terlihat bening, tapi nanti kita akan lihat apakah di dalamnya kotor atau ada kerusakan pada silindernya atau gimana. Oke, untuk melepasnya kita harus melepas nepelnya, ada kunci 10 ya sebelah sini. Nah, tapi ini kita harus lepas dulu untuk sensor pressure switchnya. Dan untuk ini pakai baut yang di boosternya ini pakai kunci 12 mm. Oke, dan ini kita gunakan kuncinya ya, beberapa kunci kombinasi, dan semuanya ini kita siapkan aja supaya nanti tidak bolak-balik cari-carinya. Jadi kunci 10 pas, dan ring juga sok, kunci sok 12 dan tang potong. Oke, sebelumnya kita semproti dulu menggunakan penetration untuk apa namanya itu, murnya dan nepel-nepelnya, supaya kita mudah untuk melepasnya. Karena ini belum dibuka sama sekali, artinya ini sejak tahun 2014 ya hingga tahun 2025, 11 tahun ya. Jadi ini tidak ada kerusakan ya, jadi normal-normal saja. Dan baru kali ini ada abnormal pada remnya yang ngempos. Oke, kita buka dulu nepelnya. Ini nepel atau pengunci untuk saluran minyak rem masuk menuju ke masing-masing rem yang ada di roda. Nah, ini ada dua ya, jadi di depan dan di belakang ini ada dua. Yang depan tadi terlihat sangat keras sehingga saya harus menggunakan kunci tambahan atau stang tambahan supaya mudah dibuka. Dan untuk yang di belakang itu kebetulan ya nggak keras-keras amat, jadi cukup menggunakan kunci pas saja langsung bisa. Nah ya kan, seperti itu membukanya. Kemudian kita harus melepasnya. Oh ya, sebelumnya ini saya itu ya, di bawahnya itu apa namanya, area master remnya atau di daerah booster dan semuanya itu saya kasih lap atau majun ya. Jadi harus ada lap atau majun supaya minyak remnya tidak langsung kena dengan cat mobil ya, jadi atau tidak mengenai komponen lainnya yang berada di daerah sini ya, daerah kirian ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan untuk safety-nya supaya nanti tidak ada kerusakan pada part lain jika terkena minyak rem, karena minyak rem itu sangat abrasif jika terlalu lama dibiarkan menempel pada suatu part atau cat ya. Oh ya, ini kemudian kita lanjut aja untuk kunci 12 mm nya kita gunakan untuk membuka mur yang mengikat master rem atau silinder rem pada booster pada mobil Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Nah, ini sangat mudah sekali untuk membukanya karena kita sebelumnya sudah kita kasih pelumas penetration untuk murnya, jadi cukup mudah ya. Nah, bisa kita perhatikan
semuanya terlihat sangat mudah dan alhamdulillah lancar. Jadi simak terus video ini yang cukup panjang karena ini berhubungan dengan safety. Saya nggak mau video tutorial ini yang saya bagikan melalui pengalaman saya pribadi yang saya dapat ya, agar nantinya bisa bermanfaat bagi penonton sekalian yang ingin mengganti sendiri seal kit atau repair kit pada master rem untuk mobil ya. Jadi ini untuk mobil Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Oke, untuk melepasnya ini cukup keras karena ada o-ringnya ya, supaya tidak bocor. Itu ada o-ringnya. Nah, itu karet hitam melingkar yang ada di bagian belakangnya itu atau bibir pada outer silindernya, itu ada o-ringnya hitam, itu yang akan sebagai sealnya supaya booster tidak bocor. Oke, dan di sini di bawah ini ada baut stopper terbuat dari bahan tembaga ya. Nah, ini baut stoppernya itu sebagai pembatas untuk maju mundurnya piston rem yang kita tekan melalui pedal ya. Jadi ini bisa kita lihat, jika kita tekan akan keluar minyak remnya melalui lubang outlet pada master rem ini. Nah, situ ada stopper, baut stopper menggunakan baut untuk membukanya ya. Membukanya itu menggunakan kunci 10 mm. Nah, kita untuk membukanya nanti kita lihat aja di video selanjutnya. Maksud saya di menit selanjutnya. Dan ini adalah pusher atau pendorong pada booster rem ya. Oke, untuk itu kita harus menyiapkan beberapa persiapan ya. Di antaranya adalah tempat atau wadah oli, minyak rem bekas ya. Jadi meskipun terlihat bagus, ini harus kita buang, jangan sampai dipakai lagi. Nah, di situ di bawahnya penutup ada filter minyak rem. Kita tumpahkan semuanya supaya nanti bisa maksimal untuk pengeremannya. Jadi kita buang semuanya ya untuk minyak remnya. Dan di sini dari bawah ini kita lihat ternyata ada endapan lumpur ya. Jadi minyak yang berlumpur di situ bisa terlihat warna coklat. Jadi untuk minyak remnya ini minyak rem jenis clear yang .3 ya. Jangan lupa ya, .3 ya untuk pengaplikasiannya. Dan saya menggunakan yang clear atau yang netral karena yang digunakan sebagai acuannya adalah yang asli yang digunakan pada mobil ini. Nah, di situ kita bisa lihat ya, untuk kotorannya ada di dalam tabung reservoir. Itu harus kita bersihkan semuanya nanti menggunakan air sabun ya. Jadi kita keluarkan aja dulu semuanya minyak remnya. Ini bisa dikencrot-kencrot ya untuk membuang yang bagian dalamnya, atau langsung dilepas juga boleh ya. Jadi di sini saya praktekkan aja bahwa jika dikencrot-kencrot itu bisa keluar untuk minyak remnya melalui lubang keduanya ini ya. Ini ada lubang outletnya. Dan untuk membukanya ini kita harus menggunakan, nah di situ ada snap ring ya. Ada snap ring pengunci ya, untuk pengunci snap ring. Untuk membukanya itu harus menggunakan tang snap ring, tapi saya tidak punya tang snap ring, jadi saya menggunakan tang potong yang ujungnya tajam ya. Jadi tapi sebelumnya itu harus kita membuka dulu baut stopper yang tadi sudah saya bilang tadi ya. Baut stopper ini ada bautnya terbuat dari tembaga bahannya, dan ada ringnya, dan jangan sampai hilang ringnya. Ringnya juga terbuat dari tembaga. Jika ringnya hilang dan diganti menggunakan ring yang besi, saya jamin akan bocor atau rembes. Jadi
ring plat pada baut ini, baut stopper ini itu harus terbuat dari bahan tembaga. Lah ini kan bisa kita lihat, ini bukan kuningan ya, tapi tembaga. Untuk ringnya itu jika menggunakan ring besi, dia tidak akan bisa menutup celah pada permukaan yang dikencangi. Karena apa? Tembaga itu sifatnya lembek, bisa menutup celah yang ada pada penampang yang ditutup ya. Jadi saya pastikan jika ringnya hilang dan diganti menggunakan ring plat yang besi ya, itu pasti akan bocor. Oke, lanjut ya. Ini saya buka snap ringnya menggunakan tang potong. Jika punya tang snap ring, alhamdulillah bisa digunakan, tapi saya tidak punya. Ini saya menggunakan tang potong yang ujungnya lincip ya, dan perlu diposisikan supaya bisa tidak gerak-gerak untuk masternya. Ini saya tancapkan tepat di kedua lubang snap ring. Kemudian setelah kita tancapkan, kita masukkan obeng min atau test pen dan sudah terlepas seperti ini ya. Oh, ini terlepas setengah, kemudian kita congkel pelan aja, pasti akan lepas dengan mudah ya kan. Jadi snap ringnya bisa lepas dari rumah snap ringnya. Dan di sini bisa kita lihat bagian dalamnya, ada piston yang bagian depan dan ada piston yang bagian belakang ya. Jadi ini pistonnya berhadapan untuk depan dan belakang. Nah, untuk kotorannya ini bisa dilihat, oh ya kan, berlumpur ya. Jadi itulah yang mengakibatkan keausan pada seal kit. Dan lumpur itu terjadi karena ada gesekan ya kan, digesek-gesek dan ada part yang karat. Jadi yang part berkarat itu partnya pada batang piston tadi ya, dan spring. Jadi springnya itu bisa berkarat, jadi menimbulkan karat seperti ini. Dan sisa-sisa pada karet yang sudah aus itu mengendap pada bagian dalam silindernya. Nah, di sini ada piston yang kedua ya. Jadi ada dua piston di situ. Untuk membersihkannya ini kita harus menggunakan air sabun ya. Bisa kita lihat ya, ini kotor sekali ya. Jadi inilah yang mengakibatkan keausan ya pada silinder atau sealnya ya. Tadi sealnya ini kebetulan yang aus sealnya, bukan pada silindernya ya. Nah ini ya, ini yang stopper tadi yang saya maksud ya. Jadi dia membatasi gerak pada tekanan yang kita berikan pada melalui kaki atau pedal rem ya. Oke, kita lanjut aja, langsung kita bersihkan untuk tabung reservoir dan semuanya ya. Ini menggunakan sabun ya, menggunakan air sabun. Ini saya menggunakan air sabun, sabunnya deterjen. Kalau ada sunlight juga boleh ya, atau sabun cair ya. Intinya yang deterjen, bukan sabun untuk mandi. Oke. Nah, di sini bisa kita kocok-kocok hingga benar-benar bersih ya. Untuk bersih itu harus bisa bersih ya, harus bisa bersih itu harus berkali-kali untuk membersihkannya. Jadi bukan sekali seperti ini. Dan untuk pistonnya ini, batang pistonnya ya, ini bisa kita lihat airnya hijau ya, sampai hijau seperti itu karena banyak jamur dan karat yang dihasilkan oleh part-part yang berkarat, besi-besi ya, besi-besi, material besi yang ada di dalam master rem itu bisa berkarat dan mengakibatkan keausan pada sealnya. Nah, di sini hujan ya, di sini ada kebetulan hujan, jadi saya tutup aja kapnya, tapi kita kerjakan di samping mobil aja. Dan untuk partnya ini ya, ini saya menggunakan part mereknya Second dan ada kode partnya 208 4566 berapa tadi ya. Dan untuk ini menggunakan yang dot 3 ya, jadi itu bisa kita lihat berapa titik derajatnya atau titik didihnya untuk minyak rem ini. Di sini ada semuanya dan ini pasti safety. Dan ini remnya dot 3
jenisnya netral atau clear ya. Ini yang saya menggunakan yang netral. Dan untuk repair ya, untuk repair rem ya, apa aja beli yang 1000 mili atau 1 liter, jangan yang 300 mili ya. Oke, kita lihat ini silindernya, bagian dalam inner silindernya ini tidak ada keausan dan tidak bergelombang sama sekali, tidak ada baret, artinya yang rusak adalah sealnya. Jadi seal kitnya ini yang rusak. Dan ini piston dan lain-lain sudah saya cuci tapi belum saya ganti seal kitnya. Dan untuk posisinya pastikan ini didokumentasi dengan baik. Jika rekan-rekan membongkar sendiri semuanya ya, difoto dulu sebelum dibongkar supaya apa, posisinya tidak salah saat assembling atau pemasangan. Nah ya, jadi kalau nanti salah pasang ya percuma, karena sifatnya seal itu ada arah yang untuk tekanan dan arah yang untuk return ya. Jadi untuk sifatnya seal itu seperti itu ya, tidak boleh terbalik ya. Nah di sini kita bisa cek, di situ ada spring ya, ada juga seal untuk menahan oli supaya tidak masuk ke booster, dan juga ada piston yang menekan minyak rem atau oli rem itu bisa menghasilkan tekanan yang tersalur ke roda ya, atau ke kampas rem ya, atau ke piston rem ya. Nah ini berhadapan ya, untuk pistonnya ada 2. Nah yang saya pegang ini yang menuju ke booster atau yang ditekan oleh pusher ya. Nah di situ ada ringnya, ada snap ring dan lain-lain, dan sealnya itu harus kita sisihkan ya, yang bekas mana. Nah itu harus kita tata kembali urutannya seperti apa dan menghadap seperti apa, itu harus kita pahami semuanya ya. Dan untuk melepasnya itu ada satu bagian spring yang diikat oleh ring dan baut panjang. Oke. Nah di situ juga kita harus hafal ya, harus benar-benar hafal. Kalau perlu difoto ya, ringnya menghadap seperti apa dan sealnya menghadap seperti apa, menghadap kemana dan urutannya bagaimana. Dan jika ringnya itu kebalik atau ring pada tapak untuk springnya itu terbalik, itu pasti nantinya springnya itu pasti meleset dan akan mengenai dinding silinder master rem ya. Jadi sangat fatal jika ada kesalahan saat assembling ya. Jadi kita itu harus benar-benar teliti ya. Jadi ini masalah safety. Jadi mohon maaf ya, ini videonya panjang karena ini benar-benar berkaitan dengan safety. Dan untuk part penggantinya atau seal kit penggantinya itu harus kita teliti juga apakah benar sesuai dengan yang ada pada part yang aslinya ya. Jadi jangan sampai salah beli. Oke. Nah disitu kita sisihkan mana yang baru dan mana yang seal yang harus diganti atau seal yang lama. Oke. Nah untuk setelah dilepas itu harus kita bersihkan semuanya ya, kita pastikan semuanya harus bersih. Jadi meskipun tadi sudah saya rendam menggunakan atau saya bersihkan menggunakan air sabun, tapi di sini harus kita bersihkan lagi. Dan untuk yang seal piston satunya itu kita congkel aja menggunakan test pen, tapi memasangnya jangan menggunakan test pen ya, nanti takutnya terluka pada karet sealnya. Dan untuk hadapnya itu harus sesuai dengan originalnya seperti yang saya bilang tadi, dan saya tekankan lagi supaya didokumentasi sebelumnya, difoto, bila perlu di video posisi-posisinya dan urutan-urutan part yang harus diassembling kembali. Oke, lanjut ya. Di sini kita pasang untuk seal-sealnya, dan springnya juga itu sangat mudah untuk melepasnya. Ada 2 spring, yang satunya ini tinggal dilepas dengan cara diputar aja, dan yang tadi ya kan, seal yang tadi ini harus dipasang menggunakan tangan aja tanpa menggunakan test pen atau alat bantu yang bersifat keras ya, supaya tidak melukai pada
seal atau karet seal ya. Jadi untuk yang satunya lagi ini harus kita pasang juga piston atau seal pistonnya. Dan untuk ring sebagai memposisi ya, posisionernya spring itu tidak boleh terbalik ya. Dan untuk masangnya kalau seperti ini pasti akan kesulitan ya. Jadi nah ya kan, itu akan meliuk-liuk ya kan. Jadi kita memasangnya itu harus benar-benar dipegang untuk springnya supaya tidak meleset saat melakukan pemasangan baut ya. Jadi yang spring piston yang satu ini itu mengikatnya menggunakan baut M4, yang kepala bautnya menggunakan obeng. Nah seperti ini ya. Jadi kita tekan menggunakan jempol tangan. Setelah tertekan itu kita mudah untuk memasukkan ulir atau dratnya baut M4 yang menggunakan obeng plus ini. Oke, sudah selesai dan kita cek springnya tidak meleset ya, atau tidak lepas dari ringnya. Nah jika lepas dari ringnya nanti akan tergores ke silinder remnya, akan berakibat kebocoran atau ngeblong remnya ya. Jadi harus teliti ya untuk pemasangan atau assembling spare part yang berhubungan dengan safety. Jadi ini bukan aksesoris, tapi ini adalah spare part yang berhubungan dengan safety. Oke, bisa dipahami. Dan saya tekankan lagi, jika menemui kesulitan bisa tanya di kolom komentar, atau jika ingin belajar ya bisa jika ingin belajar dan membongkar sendiri bisa berkonsultasi dengan mekanik ya. Dan jika tidak punya skill ya, yang skill pas-pasan dan tidak punya dasar mechanical ya, mending belajar dulu ya, ya. Saya tekankan untuk spare part safety itu harus benar-benar diperhatikan safety-nya dan urutan-urutannya. Oke, ini pistonnya harus berhadapan dan di situ ada stoppernya, power stopper ya, yang terbuat dari tembaga. Itu untuk membatasi gerak pada piston yang kita tekan melalui pedal rem. Dan untuk memasangnya ini disimak lagi bagaimana untuk memasukkan atau assemblingnya pada silinder master rem untuk Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Dan ini yang tipenya untuk Avanza-nya 13 ya, jadi bukan yang Veloz. Yang Veloz itu pas ada perbedaan ya, perbedaannya ya tidak ada baut stoppernya, tapi stoppernya ada berupa pen, nanti ada pada sennya itu melalui out ya, melalui bank outlet pada nepel ya, nepel yang menghubungkan master rem ke pipa kapiler menuju ke piston bagian yang ke masuk ke roda ya. Oke, di sini piston yang pertama ya itu masuk. Tadi springnya dulu yang masuk, kemudian untuk masuknya kita harus isi minyak rem ya supaya tidak tergores ya. Untuk spare part lainnya itu springnya supaya jika tergores, jika ada minyaknya itu tidak akan tergores. Oke, dan memudahkan untuk tes memasukkan sealnya ya. Kemudian ini ya, untuk yang kedua juga itu harus diperhatikan ya, dipastikan lagi, ini saya tekankan lagi, springnya dulu ya, springnya yang masuk terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan semuanya. Dan kita tuangkan oli atau minyak rem ya, oli rem ya, jangan sembarangan ya, apalagi diberi grease, tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Jadi terus menggunakan minyak rem, oli rem ya. Oke, lanjut ya. Ya mohon maaf saya karena ini berkaitan dengan safety, kata-kata saya agak sedikit menekan ya. Oke, lanjut aja. Untuk piston yang kedua ini springnya ada di ada di situ ya, ada di depan seperti yang awal, cuman
beda posisi aja seperti ini ya. Nah, itu pusernya harus ada snap ringnya, atau sebelum snap ring itu ada ring, dan ringnya atau flanknya itu tidak boleh terbalik ya. Dan untuk memasang snap ringnya ini saya harus menekan sedikit, kemudian kita masukkan menggunakan tang potong ya, potong pokoknya tang yang ujungnya lancip ya, kemudian dibantu oleh obeng minus atau test pen ya. Jadi jika tidak memiliki tang snap ring ya, bisa dicontoh cara saya ini ya. Nah, di situ kita tekan dulu menggunakan test pen asnya atau pistonnya ya, itu tempatnya pusher pada booster ya, yang as yang menonjol. Setelah itu kita bisa menekan semuanya untuk snap ringnya. Tapi jika menggunakan test pen itu pasti kesulitan tanpa dibantu menggunakan tang potong. Oke. Kita lanjut aja, oke ya. Bisa, itu saya contohkan tadi ya, jika menggunakan test pen bagaimana, kesulitan kan ya, bisa tapi sulit. Tapi saya ini ada tang potong yang ujungnya lancip, ini saya kaitkan ke kedua lubang ring ya, jenis snap ring ya. Jadi snap ring itu sebagai pengunci supaya flank atau flank pistonnya itu tidak lepas ya. Nah, di situ bisa kita lihat setelah terpasang ya, itu kita pasti jika digeser tidak bisa ya. Jadi snap ringnya itu belum masuk ke rumah snap ringnya, itu digeser tidak bisa ya. Jadi harus kita tekan untuk pistonnya, kemudian kita masukkan snap ringnya sampai berbunyi klik ya. Setelah itu kita pastikan kita putar ya. Jika bisa berputar ya, itu tandanya sudah masuk ke rumah snap ringnya. Nah, setelah itu kita mengisi untuk minyak remnya. Jadi ini saya isi di bawah ya. Sekalian kita melepas udara yang terperangkap pada dalam silinder ya, antara piston ya. Jadi ruang kedua piston itu harus terisi oleh minyak rem tanpa ada udara. Jika ada udara nanti pasti akan ada efek ngempos, oke. Dan harus di bleeding ya, jadi harus di bleeding, harus dipompa-pompa ya. Tapi saya belinya di bawah aja, jadi dipasang ya untuk baut stoppernya. Dan jika baut stoppernya tidak mentok itu pasti ada celah ya. Nah, disitu bisa kita lihat ini ada celah ya, jika tidak pas. Jadi harus kita dorong ya, kita dorong untuk pistonnya, kemudian baru kita pasang stoppernya atau baut stoppernya ya. Setelah itu baru bisa kencang ya. Jadi harus ditekan sedikit untuk pistonnya, baru kita kencangi untuk baut stop. Oke, lanjut ya. Ini filternya jangan sampai lupa dipasang, filter minyak remnya. Kemudian kita tuangi tabung reservoirnya bertahap sedikit-sedikit. Di situ ada dua tempat, yang satu kanan dan yang satu kiri itu harus terisi. Kita simulasikan jika minyak remnya habis ya. Jika minyak remnya habis, jadi seperti ini akan masing pos ya. Nah, di situ minyaknya terisi di satu sisi ya kan, dan yang satu sisinya lagi tidak terisi, itu pasti akan ngempos ya. Nah, seperti itu ringan sekali ya, nanti terasa pada injakan pedal remnya. Jadi untuk ini atau bagian ini jangan lupa diinspeksi secara rutin. Jika ada minyak rem di batas bawah level, harus diisi menggunakan minyak rem direkomendasikan, yaitu .3 ya. Oke. Nah, di sini saya penuhi semuanya kedua ruang ya. Jadi kan ada dua, itu ada dua inlet dan outlet ya kan. Jadi ada dua tabung yang sedikit terpisah ya. Nah, ini kita penuhi semuanya, kemudian kita bleeding di bawah ini ya. Kita ini bleedingnya di bawah, tidak di atas ya, seperti kita lakukan yang kita lakukan saat penggantian
rem ya, jadi harus di bleed, harus tidak ada udara atau gelembung udara yang terperangkap pada sistem pengereman. Oke. Nah, setelah kita pastikan minyak remnya bisa keluar semuanya dan tidak ada udara yang terperangkap, artinya yang keluar itu hanya minyak rem saja ya. Jadi dari suara itu bisa terlihat, jika suaranya terlihat kasar itu berarti ada suara gelembung udaranya. Kita pompa lagi hingga benar-benar suaranya mulus ya, tidak ada suaranya, jadi ditekan itu langsung keluar minyak remnya, dan kita penuhi semuanya, kemudian kita pasang ya. Jangan lupa juga bagaimana tadi memasangnya ya, jadi berurutan. Jika dipasang tadi membongkarnya yang dibongkar duluan itu dikencangi belakangan. Oke. Nah, di sini kita pasang, pastikan ya lurus ya, pastikan lurus supaya apa? Supaya pusher pada di dalam atau as pusher pada dalam booster itu benar-benar masuk pada as ya, atau batang as yang ada di master rem ya. Dan kemudian pastikan juga o-ringnya itu tidak meleset ya. Di sini pemasangannya harus benar-benar lurus. Oke. Jika tidak lurus ya bahaya nanti. Bahayanya apa? Jika o-ringnya meleset itu ada kebocoran pada boosternya dan tidak akan bisa maksimal ya untuk perbaikannya, artinya mengulang lagi. Oke. Nah, ini sudah mulai selesai ya. Untuk nepelnya kita pasang dulu, karena jika tidak dipasang nanti keburu habis untuk minyak remnya ya. Jadi kita harus memasang untuk pipa dan nepelnya. Kita hubungkan dulu, jangan dikencangi semuanya. Untuk baunya kita masukkan dulu semua part-partnya yang tadinya terkonek ya, harus kembali kita konek ya kan. Jadi untuk nepelnya ada dua, bagian dalam dan luar. Oke. Dan menggunakan kunci ring 10. Nah, setelah semuanya terpasang itu baru kita kencangi. Dan untuk memasangnya itu harus benar-benar kita pastikan nepelnya tidak miring. Jika nanti miring itu akan terjadi slack pada ulir pada nepel atau pada silindernya, dan itu nanti akan mengulang lagi ya kan, ada kegagalan perbaikan. Di sini bisa kita pahami ya, bagaimana cara memperbaiki itu harus benar-benar teliti dan jangan tergesa-gesa. Oke. Nah, di sini sudah selesai ya untuk pemasangannya. Jadi tinggal mengencangkan baut nepel dan mur pada booster sudah beres. Oke. Dan untuk video pengetesannya itu nanti ada di akhir video ya. Jadi kita simak seberapa pakem, dan itu nanti pengetesannya saya lakukan berkali-kali. Untuk pengeremannya saya pastikan supaya tidak saya pastikan semuanya baik-baik saja dan tidak ada kebocoran ya, ataupun tidak ada nyeplos pada seal kit yang kita pasang pada master rem center atau master rem atas pada Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia ini. Oke. Setelah itu kita harus lap semuanya ya. Nanti akan saya bilas dengan saya cuci dengan air sabun, dan saya bilas dengan air biasa ya, atau air tanpa sabun. Ini kita tes dulu aja untuk kita cek ya, bukan dites ya, kita cek seberapa sih keberhasilannya. Dan ini saya nyalakan dulu mobilnya supaya nanti bisa ada efek vakum pada boosternya, meskipun ini RPM rendah ya. Jadi bisa kita lihat ya, untuk efek vakum pada boosternya bisa terlihat saat mobil di start. Oke. Dan untuk kedalaman pedalnya ini sudah baik ya. Jadi yang di video awal tadi
pedal rem dengan pedal kopling kedalamannya sama ya, jadi sampai mentok dengan dasar karpet ya. Jadi artinya remnya ngempos ya, tapi pakem sih, tapi ngemposnya jauh sekali, dan di situ ada delay ya kan, ada delay beberapa second saat pengereman, jadi sangat berbahaya. Artinya di situ ada kerusakan pada seal kit ya, jadi ada kerusakan pada seal kit silinder ya kan, silinder master rem. Oke, ini sudah selesai semuanya dan dicek sudah oke. Untuk kedalamannya juga oke ya, tidak perlu di adjustment lagi. Dan untuk kepakemannya cek aja videonya sampai akhir, akan saya tampilkan untuk pengetesan pengeremannya hingga beberapa kali ya. Saya pastikan semuanya baik-baik saja. Oke, setelah ini selesai semuanya, istilahnya itu sudah selesai perbaikan, kita harus mencuci semua bagian-bagian yang di sekitar kita perbaiki ya. Jadi menggunakan air sabun. Jadi ini saya menggunakan air deterjen dan saya lap semuanya. Kemudian jangan lupa juga dibilas menggunakan air biasa atau air ya, air yang tanpa ada sabunnya, supaya tidak ada bekas bercak-bercak putih atau bercak-bercak deterjen ya. Jadi jika tidak dibersihkan nanti takutnya ada masalah yang cukup serius jika minyak rem masih menempel pada spare part lainnya, terlebih pada cat-cat mobil nanti akan ada bercak-bercaknya, dan untuk yang nempel pada besi itu pasti akan berkarat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial lainnya. Jangan lupa juga di like video ini dan nyalakan loncengnya supaya dapat mengikuti notifikasi dari channel Heru Ligi Project. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.